Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, saat ini pandemi masih belum berlalu. Pembelajaran tatap muka sepertinya masih belum bisa berlangsung. Jadi kita harus menyapa siswa melalui video conference untuk meningkatkan ikatan batin kita dengan siswa, sehingga mereka tidak kehilangan kita. Ada beberapa aplikasi yang bisa digunakan untuk video conference. Ada yang menggunakan WA, tetapi dengan sedikit orang. Kemudian ada juga yang menggunakan Zoom, tetapi durasi maksimalnya 40 menit untuk yang tidak berbayar. Nah, sebagai guru, kita mendapatkan akun Belajar ID yang bisa menggunakan Google Meet dengan beberapa kelebihan dibanding akun biasa. Kelebihannya adalah bisa merekam saat Google Meet dan durasinya cukup lama. Selain itu, hasil rekaman Google-nya bisa langsung masuk ke dalam Drive dan kita bisa insertkan untuk tambahan materi bagi siswa kalau ingin review kembali. Baik, di sini saya akan melakukan Google Meet. Seperti tutorial sebelumnya, ada 3 cara melakukan Google Meet, yaitu untuk masa depan, saat ini, secara instan, atau menjadwalkannya di Google Calendar. Sekarang saya akan Google Meet menggunakan join melalui Google Calendar yang sudah dijadwalkan. Oke, saya akan klik join. Di sini sudah ada beberapa anggota yang diundang dalam Google Meet. Misalnya kita sekarang sudah ada siswa yang bergabung dan kita siap akan memberikan materi, maka kita klik titik 3 ini kemudian merekam Google Meet. Karena aktivitas kita selama belajar mengajar di Google Meet ini sayang sekali kalau tidak didokumentasikan. Oke, kita tunggu ini sampai muncul tanda merah. Nah, kalau sudah seperti ini, kita sudah bisa menyapa siswa, kemudian setelah pembukaan, kita bisa mulai berbagi layar. Nah, kita bisa berbagi layar kita secara utuh, misalnya ini, atau kita berbagi window, atau berbagi tab. Kita bisa berbagi layar secara penuh, misalnya entire screen. Kita klik dulu seperti ini. Nah, kalau seperti ini, semua yang ada di layar kita akan dilihat oleh siswa. Oke, kalau diklik stop sharing, kemudian misalnya saya berbagi layarnya adalah tab. Nah, ini kita diarahkan mau pilih tab yang mana. Misalnya saya pilih tab yang ini. Nah, kalau seperti ini, nanti yang akan tampak di siswa adalah tab ini saja, meskipun kita membuka-buka yang lain, yang kelihatan adalah tab tersebut. Kemudian, saya akan stop sharing dulu. Kalau misalnya saya sedangkan berbagi window, nah ini diarahkannya adalah kepada ini, ke PowerPoint atau ke Word misalnya. Misalnya saya berbaginya yang PowerPoint. Maka nanti yang akan muncul di siswa adalah yang PowerPoint ini. Kita bisa mengecilkan ini, side by side. Seperti ini, nanti kita bisa sambil melihat siswa di sini. Oke, misalnya kita sudah selesai, kita stop sharing. Kemudian kita menutup pembelajaran dan kita stop recording. Nah, setelah stop recording, seperti ini. Ini langsung otomatis tersimpan di Google Drive saya. Video rekaman tadi masih akan diproses. Kita bisa melihatnya di email. Biasanya ada pemberitahuan. Nah, setelah beberapa saat kemudian, rekamannya sudah hadir di email kita. Nah, ada pemberitahuan. Kalau misalnya masih proses, biasanya ada keterangan proses. Nah, ini kita lihat.
Nah, di sini tadi saya sudah melakukan Google Meet dengan siswa saya untuk persiapan Ki Hajar. Kita akan melihatnya di Drive. Kalau di Drive, kita bisa pilih di bagian ini. Nah, ini kalau baru saja kita buka akan tampak seperti ini. Tapi kalau sudah bercampur dengan yang lain, kita bisa menemukannya di sini, di Meet Recording. Ini rekaman yang tidak ada namanya seperti ini adalah Meet yang secara instan. Jadi kalau Meet, sekarang saya lebih suka untuk menggunakan penjadwalan di Google Calendar karena nanti hasil rekamannya akan sesuai dengan judul yang kita berikan seperti ini. Bagaimana cara melampirkannya? Baik, saya akan melampirkan rekaman ini di kelas saya. Sini saya akan create materi, saya anggap sebagai materi. Oke, kemudian saya berikan deskripsi. Kita lampirkan dari Drive. Nah, ini enaknya ya, sudah terintegrasi. Berbeda kalau dengan Zoom, itu terpisah-pisah, jadi hanya sekedar video call saja. Nah, ini saya klik, kemudian saya insert. Kemudian saya masukkan ke topik ini, intermediate. Ini kita akan kirim kemana, kita tentukan. Nah, di sini karena ini hanya untuk kelas kejar, maka saya centang di sini saja. Tidak saya centang semuanya. Kemudian ini juga bisa dilihat oleh semua siswa. Kalau kita hanya memilih beberapa siswa, maka kita ancentang untuk siswa yang tidak kita kirimkan. Oke, baik, setelah itu kita kirim post. Nah, ini sudah muncul di sini hasil rekaman tadi. Jadi mudah sekali bukan? Baik, begitulah Bapak Ibu cara untuk merekam Google Meet dan membagikannya di Google Classroom. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat. Jumpa lagi pada tutorial selanjutnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.